Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Akhirnya jelas, Leroy Sané segera tinggalkan Manchester City. Spekulasi perihal masa depan Leroy Sané jadi salah satu gangguan Manchester City beberapa bulan terakhir. Kabarnya, Sané siap meninggalkan Etihad Stadium dan pulang ke Jerman untuk membela Bayern Munchen. Mengutip Goal Internasional, Guardiola mengonfirmasi bahwa pihak klub sudah mengajukan sejumlah tawaran untuk Sané. Tapi sejauh ini semuanya ditolak mentah-mentah. Sané tidak tertarik menaikkan kontrak baru, entah apa alasannya. Kepergian Sané jelas jadi kabar buruk untuk Manchester City. Dia masih 24 tahun dan merupakan salah satu bintang muda terbaik andalan Guardiola. Atletico Madrid tolak tawaran 150 juta euro untuk Joao Felix dari klub Liga Premier Inggris. Atletico Madrid menolak tawaran 150 juta euro untuk Joao Felix dari sebuah klub Liga Premier Inggris. Demikian menurut sumber yang dekat klub La Liga Spanyol itu. Tawaran itu yang datang dari klub yang tidak disebutkan namanya dan ingin mendatangkan Felix pada musim panas ini dianggap sebagai sesuatu yang serius, namun langsung ditolak pihak Atletico. Beberapa orang menyarankan agar Felix bergabung ke klub besar Eropa lainnya. Rekan senegaranya Carlos Carvajal memberikan masukan agar sang striker pindah ke Real Madrid. Resmi, Bournemouth tepak Ryan Fraser. Manajer Bournemouth, Eddie Howe mengumumkan bahwa winger Ryan Fraser tidak lagi bermain untuk The Cherries pada sisa musim ini. Kontrak Fraser di Bournemouth habis pada 30 Juni mendatang. Pemain berusia 26 tahun itu menolak tawaran kontrak jangka pendek untuk menjalani sisa musim 2019-2020 pasca pandemi virus corona. Meskipun masih tersedia untuk laga kontra Palace dan Wolverhampton, Howe memutuskan untuk mendepak sang pemain dari skuad. Penolakan perpanjangan kontrak dibuat Fraser karena ia khawatir mengalami cedera pada sisa 9 laga Bournemouth, diambang statusnya sebagai pemain berstatus bebas transfer. Theo Hernandez menyesal pernah gabung ke Real Madrid. Bek kiri AC Milan Theo Hernandez menyesali kepindahannya ke Real Madrid. Ia mengaku kepergiannya dari Atletico Madrid ke Santiago Bernabeu masih terlalu muda dalam karirnya sebagai pesepak bola. Oleh karena itulah ia memilih pindah ke Serie A bersama Milan. Selama di Madrid, ia mengungkapkan tak punya kesempatan untuk membuktikan diri. Sejak ke Milan, ia merasakan musim terbaik dalam karirnya sejak di Alaves, Real Sociedad maupun Madrid. Sekarang, Theo Hernandez merasa sudah lebih dewasa. Itulah mengapa dirinya bisa memainkan peran penting bersama Rossoneri. Viral patung telanjang Andres Iniesta yang jadi pergunjingan. Gol Andres Iniesta di final Piala Dunia 2010 bakal tepat 10 tahun bulan depan. Sebuah patung dibuat untuk mengenangnya, tapi viral karena terlihat telanjang. Momen bersejarah bagi Spanyol itu rupanya diabadikan oleh kampung halamannya Albacete. Sorotannya adalah patung tersebut terlihat telanjang dalam foto yang beredar, bahkan sampai memperlihatkan kemaluannya. Sontak, patung tersebut langsung viral di media sosial. Banyak yang menyoroti kenapa patung tersebut dibuat telanjang. Karena viral, perwakilan kota Albacete akhirnya menjelaskan bahwa patung tersebut masih berupa sketsa dan belum final. Panas, ada isu perpecahan di Juventus. Kegagalan Juventus menjuarai Coppa Italia memunculkan kabar tak sedap. Ada kabar para pemain makin tak senang dengan pelatih Maurizio Sarri. Laporan Gazzetta dello Sport menyebut Sarri kini seolah seorang diri di Juventus. Pelatih 61 tahun itu sudah tak dipercaya pemain. Selain itu, para pendukung Juventus juga mulai menebar mosi tak percaya kepada Sarri. Pasalnya, gelar juara Liga Italia juga belum pasti diraih. Klopp disarankan tak paksakan Mohamed Salah bermain.
Ada kabar kurang sedap jelang derby Merseyside tim markas Everton. Mohamed Salah tidak dalam kondisi terbaik untuk memperkuat Liverpool. Ia tak bermain dalam laga uji coba Liverpool dengan Blackburn Rovers beberapa waktu lalu. Mantan bek kanan tim nasional Inggris Danny Mills mengomentari hal ini. Ia menyarankan Klopp tak perlu gegabah memakai jasa jagoan tim nasional Mesir itu. Ia merasa Klopp memiliki segalanya untuk menentukan pilihan, termasuk menggunakan jasa para pemain dalam keadaan bugar. Ralf Rangnick siapkan 2 pemain jadi agen revolusi AC Milan. Ralf Rangnick sudah membawa rencana untuk Rossoneri untuk memimpin proyek besar revolusi tim guna mengembalikan kejayaan. Fokus Rangnick bakal bertumpu pada pembinaan pemain muda dan menerapkan strategi permainan cepat yang bakal diperagakan di Liga Italia. Dilansir dari Tuttosport, Rangnick bakal menunjuk 2 pemain inti Milan, yakni Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu sebagai agen revolusi yang dicanangkannya. Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu akan menjadi poros utama Milan yang baru guna menerapkan gaya permainan anyar dalam tim. Incar Chilwell dan Kai Havertz, Chelsea siap jual Kante. Chelsea dilaporkan akan menjual gelandang N'Golo Kante musim panas tahun ini. Penjualan salah satu bintangnya tersebut diharapkan bisa mendapatkan dana segar untuk membeli pemain incaran Frank Lampard. Ada 2 pemain yang masih jadi target utama Lampard, yaitu bek kiri Leicester Ben Chilwell dan penyerang Bayer Leverkusen Kai Havertz. Paris Saint-Germain dan Real Madrid dirumorkan tertarik untuk mendapatkan Kante dari The Blues. Tottenham versus MU. Penalti selamatkan setan merah dari kekalahan. MU bertandang ke Tottenham Hotspur Stadium dalam lanjutan Liga Inggris. Tottenham relatif lebih dominan di babak pertama dan berhasil memaksimalkannya untuk mendapatkan gol dari Steven Bergwijn di menit ke-27. MU bangkit di babak kedua khususnya setelah Paul Pogba masuk ke lapangan. Pogba pula yang kemudian memenangkan penalti untuk MU di menit ke-80 dan dituntaskan oleh Bruno Fernandes guna menyamakan kedudukan. Sampai peluit panjang berbunyi, skor 1-1 tak berubah. MU tertahan di posisi 5 dengan 46 poin dari 30 laga. Sementara Tottenham di urutan 8 dengan 42 poin. Southampton permalukan Norwich di kandang sendiri. Bermain di Carrow Road, kedua tim saling bermain menyerang. Namun tak ada gol di babak pertama. Tim tamu tancap gas di babak kedua. Danny Ings memulai keran gol Southampton di menit ke-49. Stuart Armstrong menggandakan keunggulan tim tamu di menit ke-54. Nathan Raymond membuat Southampton menjauh di menit ke-79. Tak ada tambahan gol di sisa laga. Skor 0-3 untuk kemenangan tim tamu bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Norwich masih terpuruk di dasar klasemen, sedangkan Southampton naik 1 tingkat ke peringkat ke-13. Lanjutan Liga Spanyol, Sevilla imbangi Barcelona. Sevilla versus Barcelona berlangsung di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan. Babak pertama berakhir imbang 0-0 meski Blaugrana tampil dominan. Di babak kedua, kedua tim punya banyak peluang emas tapi tak ada yang berujung gol. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor berakhir kacamata. Hasil ini membuat Barca tetap di puncak klasemen Liga Spanyol sementara dengan 65 poin. Sedangkan Sevilla masih menempati posisi ketiga dengan 52 poin. Hasil La Liga hari ini, Mallorca bermain imbang 1-1 dengan Leganes. Granada kalah 0-1 dari Valencia. Messi mati kutu.
Lionel Messi tampaknya mati kutu saat Barcelona bertamu ke Sevilla. Dirinya gagal mencetak gol, timnya pun akhirnya cuma bisa bermain imbang. Dilansir WhoScored, Lionel Messi mencatatkan 4 tendangan. 1 diblok, 3 lainnya menemui sasaran. Namun menariknya, 3 tendangan tersebut bukan berasal dari open play, alias dari tendangan bebas. Lini tengah dan lini depan Barcelona tampaknya tidak bekerja sama dengan baik. Bahkan, Messi kerap turun sampai ke tengah lapangan untuk menjemput bola. Messi bak bekerja sendirian untuk mengkreasi serangan. Barcelona tergelincir. Pique sulit untuk juara La Liga. Langkah Barcelona dalam perburuan gelar La Liga diganjal Sevilla. Gerard Pique mengakui Barcelona tak lagi memegang kendali dalam persaingan menuju tangga juara. Tambahan 1 poin memang tak menggoyahkan posisi Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol. Barca masih ada di urutan teratas dengan 65 poin. Namun Real Madrid yang ada di urutan kedua cuma selisih 3 poin. Tim arahan Zinedine Zidane itu berpeluang naik ke puncak klasemen jika bisa mengalahkan Real Sociedad. Pique pun mengakui Barcelona akan sulit menjuarai La Liga. Bek Barcelona itu memprediksi Madrid tak akan kehilangan banyak poin di sisa musim. Solskjaer senang lihat duet Pogba dan Bruno Fernandes. Satu pertanyaan besar mengiringi langkah Manchester United jelang lawatan ke kandang Tottenham Hotspur pada pekan 30 Liga Inggris 2019-2020. Bagaimana cara Ole Gunnar Solskjaer memadukan Paul Pogba dengan Bruno Fernandes di lini tengah setan merah? Pertanyaan tersebut terjawab sudah. Kerjasama Bruno Fernandes dan Paul Pogba di lini tengah adalah hal yang berusaha dibangunnya dengan baik. Beruntung, selama 29 menit, keduanya mampu menunjukkan kerjasama yang apik. Manchester United raja penalti. Manchester United lolos dari kekalahan kontra Tottenham Hotspur berkat penalti. Opta melansir, Manchester United menjadi tim yang paling banyak mendapat penalti di 2 musim terakhir ini. MU total mendapat 24 kali penalti dan sukses mengonversi 16 penaltinya menjadi gol. Total penalti yang mereka dapatkan lebih banyak dari tim Premier League manapun. Jurgen Klopp, walaupun tanpa penonton, derby tetaplah derby. Liverpool akan bertandang ke Goodison Park pada laga lanjutan Liga Inggris. Seperti diketahui, tim besutan Klopp itu cuma butuh 2 kemenangan lagi untuk mengunci titel. Tapi Everton juga bukannya tanpa kepentingan, karena anak-anak asuh Carlo Ancelotti masih mengejar zona Eropa. Kepentingan-kepentingan itu memanaskan derby kali ini, yang sayangnya akan digelar tertutup karena alasan keamanan di tengah pandemi. Meski demikian, Klopp percaya duel-duel di lapangan tetap akan panas sebagaimana derby lainnya. Ia menegaskan, derby tetaplah derby. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik yang terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!